Baik, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Suaranya terdengar ya? Oke, masih ada 2 menit lagi sebelum kita mulai. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Mungkin buat kenalan atau temannya yang belum bergabung bisa di reminder itu ya, eh, bahwa sebentar lagi kita akan mulai acaranya di sounding-sounding dulu aja gitu, nggak apa-apa. Oke, ini dari mana aja nih teman-teman? Kalau boleh tahu nih. Oke, ada yang dari Jakarta, Jabodetabek, ada yang dari Jawa Timur ya, Jawa Tengah. Oke, semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan gitu ya. Apalagi hari ini kita memperingati satu momen gitu ya, satu momen yang eh, patut kita rayakan bersama-sama ya, yaitu Hari Santri. Ya, apakah Hari Santri hanya milik santri? Enggak ya. Siapapun yang mengaji, siapapun yang mendalami agama dengan baik, maka dia layak disebut sebagai santri. Dari Jakarta, oh selamat datang Kak. Selamat datang juga buat teman-teman semuanya ini oh ada yang dari Bandung. Oke, oke kita, oh dari Medan, Masya Allah. Oke, kita mulai saja ya teman-teman supaya mengefisiensi waktu. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati beliau Gus Ahmad Hussein Fahasbu yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ya. Halo teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena Masya Allah sangat banyak sekali. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridho dan inayahnya kita diperkenankan untuk hadir walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan yang akan kita dapatkan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung dalam acara Musyawarah Buku Kitab Taklim Muta'alim dengan topik memaknai kembali keberkahan dalam relasi santri dan kiai yang kerap disalahpahami. Jadi secara khusus pada malam hari ini nanti akan disampaikan banyak hal, ya, insight menarik dari Kitab Taklim Muta'alim oleh Gus Ahmad Hussein Fahasbu. Nggak Sebelumnya bisa kita ini ya? akan sedikit Nggak memaparkan bisa ya? Bisa. beliau, beliau adalah pengurus Lakpesdam PWNU Jawa Timur, penulis buku-buku keislaman dan peraih KAI Award 2024 dari Kementerian Agama. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pendakwah, sebagai tokoh publik yang banyak berkiprah di dunia keislaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Soalnya. wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan umum kitab yang sudah kita lantunkan bersama-sama bisa menjadi wasilah keberkahan yang akan kita terima. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, saya perlu mengingatkan bahwa di acara kali ini kita ada giveaway dua buku ya, dua buku taklim muta'alim. Yang pertama untuk teman-teman dengan pertanyaan yang paling menarik ya, pertanyaan yang paling menggugah.
Dan satu lagi, silahkan untuk teman-teman Gak semuanya apa ya. Nah, membuat mohon maaf, Paman. insight apa yang Saya mohon maaf didapatkan ini. ya dari musyawarah kita pada malam hari ini. Silahkan diposting di sosial media, maksudnya di Instagram, di story. Jangan lupa juga di tag @turaspustaka. Nanti yang paling menarik akan mendapatkan giveaway satu buku. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Gus Ahmad Hussein untuk memaparkan materinya. Silakan, monggo Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. suara saya kedengaran enggak? Terdengar, Gus? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, wa nakhusu bidikri, teman-teman dari Turos Pustaka yang telah mengadakan forum yang sangat penting ini. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khaira. Terima kasih atas dedikasi panjenengan semua sudah mengingatkan kita bahwa kita memiliki khazanah yang luar biasa, yaitu kitab-kitab Turos yang ditulis oleh para ulama zaman dulu. Yang kedua, sebelum saya memulai banyak, izinkan saya minta maaf karena sampai detik ini saya masih ada di perjalanan dari Kudus menuju Semarang, menuju hotel. Nah, sekarang sedang dikepung macet karena kebetulan banjir. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa join dari hotel tapi dari perjalanan. Semoga uzur ini tidak mengurangi keberkahan dan semangat teman-teman untuk belajar bersama. Nggih, Baik, saya sudah mengirimkan bahan presentasi, Mas Moderator. Saya berharap itu bisa ditampilkan nggih, baik Gus. Monggo karena ditunggu sebentar, nggih. ya kita santai saja ya sembari saya menikmati kemacetan di Purwodadi ini. Nggih, Mohon Gus. maaf Nggih. sekali lagi ini di luar rencana karena saya sejak awal sudah mengatakan jam 8 kira-kira sudah sampai di hotel gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita mulai santai-santai saja. Eh teman-teman, kitab Ta'limul Muta'allim itu termasuk kitab legendaris di pesantren. Hampir tidak ada pesantren di Indonesia, meskipun itu pesantren modern, yang tidak kenal dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Ini menunjukkan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pembaca Muslim Indonesia. Next. Nah, di sini saya bisa digeser ya. Next. Nah, saya pertama ingin mengajak teman-teman untuk membuka fakta-fakta kitab Ta'limul Muta'alim atau hal-hal latar belakang kitab Ta'limul Muta'allim yang menurut saya belum atau jarang diketahui oleh publik. Pertama adalah kepopuleran kitab Ta'limul Muta'allim atau kemasyhuran kitab Ta'limul Muta'allim itu sebenarnya bukan hal baru. Salah seorang peneliti antropologi sosial yang sangat terkenal dan kitabnya dirujuk di berbagai kesempatan di dalam berbagai forum tentang pesantren, yaitu Martin van Brynesen, menulis bahwa kitab Ta'limul Muta'alim adalah satu dari 100 kitab yang populer di pesantren yang masuk genre atau mata pelajaran tentang kesalehan, perilaku terpuji, dan tasawuf. Anda teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak tentang catatan Martin, tentang kitab-kitab populer yang ada di Indonesia itu di situ banyak sekali. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kemudian Minhajut Thalibin, Tafsir Jalalain. Nah, salah satunya adalah Ta'limul Muta'alim. Ini Martin van Brynesen meneliti berbagai pesantren di Indonesia dalam bukunya Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Jadi sangat populer sekali dan bukan populer hari-hari ini, malah sejak dulu. Mungkin kira-kira sejak tahun 70-an atau bahkan sebelum itu. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, kitab Ta'limul Muta'alim ini termasuk kitab yang seperti yang saya sebut tadi mendapatkan apresiasi pembaca yang luar biasa. Itu dibuktikan yang pertama dibaca di berbagai pesantren, yang kedua pesantren
kitab Ta'limul Muta'allim ini diberi syarah, diberi penjelasan, diberi syarah oleh banyak ulama. Termasuk juga kitab Ta'limul Muta'allim ini diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti yang sedang dibahas malam hari ini, kitab Ta'limul Muta'allim yang diterjemahkan oleh penerbit Turos. Nah, saya kemarin membaca ini bukan karena saya diundang Turos Pustaka ya. Saya melihat terjemah Turos Pustaka itu terhadap kitab Ta'limul Muta'allim sangat luar biasa, sangat bagus, terutama dalam aspek pengemasan itu sangat mewah sekali. Saya sudah buat status kemarin bahwa terbitan Turos Pustaka itu seperti terbitan Darul Minhaj lah, istimewa sekali. Nah, dari segi konten penerjemahannya bagus banget itu. Sebelum dari Turos saya juga pernah punya dulu waktu di pesantren kitab terjemahan dari, kalau tidak keliru, penerbit dah apa ya, Menara Kudus atau apa lupa, itu penerbit kuno itu. Nah, Pustaka Turos ini, Turos Pustaka menghadirkan wajah yang baru. Kemudian Taklimul Muta'alim ini, nah, Taklimul Muta'alim ini masuk kategori apa? Kita kan di pesantren tuh banyak kita kategori-kategori tuh. Ada kategori kitab fikih, tasawuf, tafsir, hadis dan seterusnya. Nah, kitab taklim ini masuk dalam kategori apa? Dalam merak tema buku apa? Nah, Taklimul Muta'allim ini oleh beberapa ulama dimasukkan dalam tema At-Turas At-Tarbawi, yaitu literatur tentang pendidikan. Nah, ini menarik ini. Kenapa? Karena selama ini kita melihat Taklimul Muta'allim itu adalah kitab adab atau kitab tata krama, kitab tasawuf, itu bukan sebenarnya. Jadi Taklimul Muta'allim itu adalah masuk dalam kerangka besar At-Turas At-Tarbawi. Jadi kitab-kitab yang berbicara tentang pedagogi, digambarkan sebagai kitab adab, kitab tata krama, kitab suluk ya. Itu tidak benar. Jadi Taklimul Muta'allim itu adalah kitab tentang At-Turas At-Tarbawi, pendidikan Islam lah. Nah, apakah hanya Taklimul Muta'allim? Ternyata tidak. Banyak sekali kitab-kitab yang masuk dalam kategori ini. Misalnya yang paling tua, kitab yang paling awal tentang Turas At-Tarbawi adalah karya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah di samping dikenal sebagai seorang pakar fikih, beliau juga menulis Al-Alim wal Muta'allim. Nggak tahu bukunya ini sudah ada apa apa hilang ya. Banyak kitab-kitab lain yang berbicara tentang At-Turus At-Tarbawi. Misalnya seperti Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya uh, Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian misalnya yang modern seperti kitabnya Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Ar-Rasulul Muallim, bagaimana Nabi sebagai guru. Kemudian saya kemarin juga baru menemukan ternyata Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ini sudah wafat, beliau ulama modern juga, punya fikih zakat, kemudian banyak kitab-kitabnya beliau. Beliau punya kitab Ar-Rasul wal Ilmi kalau tidak keliru itu. Jadi beliau punya kitab bagaimana tafsir Tarbawi yang modern. Nah, banyaklah kitab-kitab yang masuk dalam kategori At-Turas At-Tarbawi. Nah, fakta yang terakhir, nah ini. Ta'limul Muta'alim menurut Karl Brockman termasuk kitab berbahasa Arab paling populer dalam bidang pendidikan Islam. Ini adalah seorang orientalis Jerman ya, dia punya kitab Tarikh Adab Arabi. Dia menulis Yu'addul Kitab yu'addu kitabu ta'limil muta'allim asharul mu'allafatil arabiyyah fi ilmi tarbiyah. Termasuk buku berbahasa Arab yang paling sering dirujuk dalam tema-tema tarbiyah tentang pendidikan. Next. Itu fakta-fakta taklimul muta'allim. Nah, ini penting ya supaya kita punya punya perspektif yang utuh bagaimana mendudukkan kitab ini. Yang kedua, ini fakta-fakta penulis kitab taklim. Nah, ini juga yang penting dibicarakan. Siapa sebenarnya penulis Taklimul Muta'alim? Penulis Taklimul Muta'alim ini bernama Al-Imam Zarnuji. Az-Zarnuji. Zarnuji itu nisbat ke sebuah daerah yang ada di Mawara'an Nahar. Ada di istilahnya kalau dalam geografi negara zaman dulu ada namanya negara Mawara'an Nahar. Itu meliputi Kazakhstan, kemudian
Turkmenistan, dan Tantan yang lain itu. Nah, Az-Zarnuji ini konon daerahnya berada di Afghanistan sekarang yang dikuasai Taliban itu. Jadi Asia 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 Tengah ya kalau nggak keliru ya, Asia Tengah kalau nggak keliru. Iya, daerah Asia Tengah. Nah, kitab ini lahir dari ulama di Asia Tengah. Nah, yang menarik ini fakta pertama bahwa ternyata betapapun kitab Ta'limul Muta'alim itu sangat populer baik menurut Martin, menurut Karl Brockman, ternyata penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah ulama yang berpengaruh tapi tidak diketahui catatan kelahiran dan kematiannya. Dalam artian biografinya terbatas sekali. Nah, ini apa ya? Semacam fakta yang berbeda. Biasanya di pesantren-pesantren itu kan orang mengkaji kitab itu biasanya sudah tahu latar belakang penulisnya siapa gitu. Latar belakangnya misalnya Tafsir Jalalain, Imam Suyuti, Imam Mahalli, kemudian Fathul Mu'in, Abdul Aziz Al-Malibari, kemudian Ibnu Qasim Al-Ghazi. Biasanya tahu latar belakang penulisnya, biografinya. Nah, Taklimul Mutalim ini adalah termasuk kitab yang sangat populer, tapi biografi penulisnya sangat terbatas. Saking terbatasnya tidak diketahui tanggal kelahirannya, tanggal kematiannya, termasuk kapan beliau hidup. Yang ada adalah hanya perkiraan bahwa beliau ini kira-kira hidup di abad ke-6 menjelang ke-7. Nah, itu kan menarik. Itu kok bisa ada kitab yang sangat populer tapi penulisnya tidak ditemukan rimbanya gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini diketahui beliau adalah seorang penganut mazhab Hanafi atau Hanafiyul mazhab. Ini dibuktikan dengan beberapa kutipan beliau yang merujuk kepada para pembesar mazhab Hanafi seperti Hamad bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di dalam kitab-kitab taklim itu. Termasuk Abu Hanifah yang dikutip itu. Apakah ada ulama selain mazhab Hanafi yang dikutip? Ada, misalnya Imam Syafi'i dikutip. Tapi beliau kalau dilihat dari gaya konten penulisannya adalah beliau Hanafiyul madhab, bermadhab Hanafi. Bermadhab Hanafi. Nah, sampai sekarang di daerah Mawaro An-Nahar seperti Afghanistan, seperti Kazakhstan, Turkmenistan itu Samarkand itu kan tempatnya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari apa Imam Muslim lupa saya. Samarkand itu kan memang penganut mazhab Hanafi. Jadi persebarannya adalah persebaran mazhab Abu Hanifah. Kalau Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya fakta selanjutnya Imam Az-Zarnuji ini bukan orang Arab, tapi beliau adalah orang Ajam selain orang Arab. Kenapa? Karena beliau berasal dari Baladut Turk. Suku suku Turk ini suku non Arab ini. Nah, kenapa saya penting menyebutkan sukunya? Ini menunjukkan bahwa adab dan tata krama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu banyak dipengaruhi oleh budaya non Arab. Kenapa? Karena penulisnya lahir atau hidup bukan dari eh, bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Kenapa kita perlu penegasan? Karena kan tiap daerah beda tradisi ya, beda beda gaya. Misalnya, kita nggak usah jauh-jauh sekarang. Penghormatan santri di pesantren itu berbeda dengan penghormatan para mahasiswa di Mesir, di Al-Azhar. Saya pernah di Mesir itu, dosen-dosen saya ada yang dari Universitas Kairo University, itu mereka itu tidak mau tangannya dicium itu, padahal alim-alim itu. Nah, beda dengan di Indonesia, kita di Indonesia biasa cium tangan, bahkan sekarang di framing aneh-aneh gitu kan, ada yang sampai ngesot dan seterusnya. Itu kan bahasa teknis saya kira. Jadi latar belakang penulisnya, dia berlatar belakang apa, suku apa, dan dari komunitas apa, itu sangat berpengaruh di dalam memotret atau membidik bagaimana mengekspresikan bahasa adab atau tata krama itu. Next, itu fakta kitab Ta'limul Muta'alim. Next. Nah, ini beberapa atensi atau pujian dari beberapa ulama tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Misalnya kitab Al-Jawahir Al-Mudi'ah fi Tabaqatil Hanafiyah. Di sini disebut bahwa kitab Ta'lim itu wahwa nafisun mufid. Kitab yang sangat unik, nafis, kemudian yang berfaedah. Kemudian Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Tarajumil Hanafiyah disebutkan Burhanul Islam Az-Zarnuji sahibu kitab Ta'limil Muta'allim wa huwa kitabun nafisun mufidun. Sama ini.
Mustamilun ala fusulin qalilul hajmi katsirul manafi. Sedikit apa ya? Apa kertasnya sedikit atau bentuknya tipis tapi mengandung banyak manfaat, kan termasuk kitab tipis, kitab yang sangat sederhana dari aspek penulisan tapi kandungannya luar biasa. Ini aqwalul ulama, atensi atau apresiasi ulama-ulama tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, yang menarik ini menguatkan tadi tesis yang pertama bahwa Syekh Azhar Noji ini adalah Hanafiyul Madhab. Terbukti atensi pada kitab beliau itu ditemukan di dalam Tabaqat Ulama Hanafiyah. Ditemukan di dalam biografi ulama Hanafiyah. Next. Next. Nah, ini peredaran kitab Taklimul Muta'alim. Seperti apa peredarannya? Jadi di sini kitab Taklimul Muta'alim itu beredar seperti apa? Nah, di sini seperti yang saya sebut di awal tadi, ternyata kitab Taklimul Muta'alim itu memang kitab yang mendapatkan apresiasi dari pembacanya. Apresiasi itu diwujudkan dengan mensyarahi, membaca, menelaah, termasuk menerjemahkan. Di sini saya menemukan ada 4 syarah terhadap kitab Taklimul Mutalim. Syarah yang pertama yang terkenal itu yang dicetak bareng matanya, yang biasanya dibaca di pesantren-pesantren. Saya punya versi kurasan ya, versi kertas yang tipis itu, tidak di model seperti sekarang. Nah, ini yang paling terkenal ini. Syarahnya Syekh Ibrahim bin Ismail, yang ini katanya dihadiahkan kepada Sultan Murad Salis. Ini yang sangat terkenal. Yang dicetak Matan Taklim itu yang dicetak dengan ini syarahnya. Karangan Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, kitab yang diterbitkan Turos Pustaka itu hanya matannya saja, tidak ke syarahnya. Jadi matannya saja itu yang diterjemahkan. Nah, yang ini dengan syarah dari Syekh Ibrahim bin Ismail yang didedikasikan kitabnya ini dikarang untuk penguasa. Jadi zaman dulu itu memang ada tradisi menulis kitab untuk penguasa. Termasuk misalnya kitab Ar-Risalah yang yu'addu awwalul musannaf fi usulul fikih. Kitab Ar-Risalah itu kan kitab yang ditujukan kepada penguasa. Abdurrahman bin Mahdi. Jadi dia menulis kitab kepada Imam Syafi'i minta penjelasan. Jadi penguasa zaman dulu itu kan juga punya punya atensi yang luar biasa kepada ilmu. Saya tidak memastikan ya, apakah Muwatta itu juga ditulis karena permintaan penguasa. Saya lupa saya. Intinya zaman dulu itu ada tradisi penguasa itu biasanya meminta untuk dituliskan kitab atau ditulisi kitab oleh ulama gitu. Jadi jangan digambarkan penguasa zaman dulu itu hanya mengurusi soal politik saja, tapi juga kadang tentang tentang khazanah keilmuan. Kemudian ada kitab Raudatul Mutawassim, syarahnya Ta'limul Muta'alim. Ini syarah sekaligus mentakhrij hadis-hadisnya. Jadi di Ta'limul Muta'alim itu kan banyak hadis-hadis tuh. Nah, itu hadis-hadisnya ditakhrij, di apa ya, ditahqiq untuk membedakan apakah ini hadis yang sahih, apakah ini hadis yang dhaif, mutawatir, ahad dan seterusnya. Nah, ini penting menurut saya kita mulai memberi ruang yang kritis kepada keberadaan hadis-hadis. Nah, mohon maaf teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, saya melihat tradisi yang kurang diperhatikan dalam tradisi keilmuan pesantren adalah keberadaan hadis-hadis itu. Nah, itu menurut saya penting bagaimana penulis pesantren atau intelektual pesantren, santri-santri itu juga mulai memberi perhatian terhadap keberadaan hadis-hadis itu. Banyak hadis-hadis yang masyhur di kalangan kita, tapi itu sebenarnya kalau ditelaah itu la aslalahu, kadang tidak memiliki asal. Makanya sampai ada kemudian doif, kemudian hadis maudhu, terutama hadis-hadis misalnya tentang maulid itu kan. Bukan kita anti maulid, tapi hadis-hadis maulid itu banyak yang hadis maudhu itu. Hadis tarawih misalnya juga. Nah, itu menurut saya penting. Kita memberikan perhatian yang khusus kepada keberadaan hadis-hadis itu. Nah, ini ada syarah yang kedua yang mensyarahi taklim sekaligus mentakhrij hadisnya dari Mesir ini.
Kemudian yang ketiga Tafhimul Mutafahim, syarahnya Ta'limul Muta'alim li Usman Al-Barizi. Bazari, bukan Barisi ini ya. Iya, Bazari. Kemudian yang terakhir Tafhimul Muta'alim, syarah Ta'limul Muta'alim berbahasa Urdu. Jadi ada syarahnya taklim bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu tahu teman-teman di mana? Bahasa Urdu itu daerah Pakistan ya. Pakistan itu bahasa Urdu. Bahasa Urdu ini bahasa agak Arab tapi bukan Arab. Saya punya guru alumni Islamabad, International University of Islamabad, dia bisa bahasa Urdu. Bahasanya orang Pakistan dan sekitarnya. Nah, itu yang syarah. Jadi taklimul muta'alim disyarahi. Nah, tidak berhenti di syarah, ternyata taklimul muta'alim juga diterjemahkan. Tidak hanya bahasa Indonesia yang menerjemahkan kepada Ta'limul Muta'alim, juga ada yang bahasa Latin. Tarjamahu ba'dul mustasyrikin ilal latiniyah. Kemudian tarjamahu Ibrahim Salamah ba'da ba'da fusulin minal kitab ilal Faransiyah. Jadi ternyata Ta'limul Muta'alim juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Ada juga tarjama aidon ilal Injiliziyah wa Turkiyah, diterjemahkan kepada bahasa Inggris dan bahasa Turki. Memang banyak ya penerjemahan kepada bahasa Turki. Kemarin ketika saya main ke pameran buku di Jakarta itu, di Senayan itu, eh saya menemukan beberapa terjemahan kitab Al-Ghazali, termasuk kitabnya Ibnu Sina Al-Farabi diterjemahkan kepada bahasa Turki. Jadi penerjemahan kepada bahasa Turki itu sangat banyak juga. Ini termasuk taklim. Nah, yang terakhir ini yang penting nih saya baca ini. Wa tarjamahu katsirun minal Indonesiyin ilal lughatil Indonesia wal Jawi wal Manduri minhum Maktabatu Roslin Nasyar. Ini ini promo ini sudah ya. Termasuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia salah satunya oleh penerbit Turos Pustaka. Banyak sebenarnya, ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Jawa. Kalau tidak keliru, yang suka menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa Jawa itu almarhum Ki Bisri Mustafa. Beliau adalah seorang penulis produktif. Ayahnya Ki Mustafa Bisri. Ki Mustafa Bisri itu punya ayah namanya Ki Bisri Mustafa. Jadi peredaran kitab Ta'limul Mutalim itu sangat luar biasa, sangat luas, baik disyarahi, kemudian diterjemahkan. Ini menunjukkan ini kitab memang kitab masyhur gitu. Next. Nah, lupa saya masukkan termasuk beberapa akademisi dari kampus yang menjadikan kitab Ta'limul Muta'alim ini sebagai penelitian, bahan penelitian atau bahan riset. Saya kemarin baca itu dari UIN Malang, ada itu. Nah, ini info-info seperti ini menunjukkan kitab ini memang tidak bisa dipisahkan dalam khazanah keilmuan Islam di Indonesia. Ada apa saja yang dikandung dalam struktur kitab Ta'limul Muta'alim ini? Ada mukadimah dan 13 bab. Pembahasan dengan rincian bisa dibaca sendiri. Pertama, mahiyatul ilmi, fikih dan keutamaan fikih. Kemudian niat ketika belajar, memilih ilmu, guru dan kawan ini yang luput dari kita. Salah satu ajaran salafun soleh, ajaran ulama zaman dulu itu sebelum berguru adalah memilih guru. Jadi orang itu punya hak untuk menyeleksi guru. Anda mau berguru kepada siapa itu hanya Anda punya hak. Jangan semua orang dijadikan guru, semua orang dijadikan syekh, dijadikan tempat kita mengaji, tapi nanti di pertengahan jalan kita nggak sreg, kita nggak cocok. Nah itu nggak boleh itu, malah kemudian akan berakibat kepada ketidakberkahan ilmu. Makanya sebelum Anda menjatuhkan pilihan Anda untuk berguru, Anda seleksi betul guru Anda itu. Dan ini juga tradisi di berbagai kalangan ulama zaman dulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik itu biasa menyeleksi guru itu. Jadi jangan sampai Anda berguru sembarangan, nanti di pertengahan jalan bosan dan menemukan aibnya, itu bisa bahaya itu. Dan guru itu bisa dites ya teman-teman. Anda bisa mengetes guru, misalnya Anda mau berguru bidang nahwu, Anda bisa bisa saja tes guru Anda itu bisa nggak, seperti apa kealimannya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah resmi jadi guru, sudah resmi berguru, Anda tidak boleh toleh sana sini. Memang harus istilahnya harus sampai tahqiq ngaji kepada beliau itu. Nah, ini yang nggak ada sekarang di zaman sekarang. Kemudian bab keempat menghormati ilmu, pemilik ahli ilmi, guru, kesungguhan, ketekunan dan cita-cita, permulaan belajar, standar dan urutannya.
Seperti yang disebut ini kan kita tentang tarbiyah ya, tarbawi. Jadi sangat lengkap. Kemudian ada bab tawakal, masa belajar, kasih sayang dan nasihat, mengambil pelajaran, bersikap warok saat belajar, hal-hal yang membuat cepat hafal dan cepat lupa, kemudian hal-hal yang mendatangkan rezeki dan membuat keberkahan umur. Nah, itu kitab bab-bab yang dikandung dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, sejak awal saya katakan seperti yang saya sebut di awal tadi, kitab Ta'limul Muta'allim itu bukan kitab adab. Sekali lagi bukan kitab adab, bukan kitab akhlak, tapi At-Turas At-Tarbawi, kitab tentang pendidikan Islam yang salah satunya mencakup soal adab gitu. Jadi jangan keliru. Keliru kalau kita menyebut itu kitab adab. Adab itu hanya bagian kecil dari kandungan Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu adalah At-Turas At-Tarbawi, kitab buku tentang pendidikan Islam. Next. Makanya tema tentang adab kan hanya berapa ini, selebihnya tentang bagaimana cara mencari ilmu. Next. Nah ini. Kaifa naqra'u kitab taklim? Bagaimana kita membaca kitab taklim? Ini kan yang jadi hal krusial sebenarnya. Dulu di PBNU termasuk ini direkam oleh Martin van Bruynesen, katanya dulu pernah ada diskusi di PBNU, ada beberapa kiai yang dalam tanda kutip progresif pernah meminta kitab Taklimul Muta'alim itu dilarang saja dibaca. Kenapa? Karena ada doktrin-doktrin yang di situ sering disalahpahami lah gitu. Nah, menurut saya bukan dilarang ya. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim sebagai hazanah ya tetap penting, tidak perlu dilarang. Cuma bagi saya kitab Ta'limul Muta'alim itu perlu cara baca yang benar. Sebaliknya Ta'limul Muta'alim dibaca tanpa ada caranya itu berbahaya juga, betul itu. Kekhawatiran bahwa akan ada eksploitasi, perbudakan kepada santri melalui Ta'limul Muta'alim itu bisa bisa dimengerti ya kalau cara bacanya keliru. Maka bagaimana cara membaca Ta'limul Muta'alim yang bisa kita tawarkan? Terutama dalam pandangan saya pribadi. Nah, ini subjektif sebenarnya. Anda bisa sepakat, bisa tidak. Tapi yang saya telaah dari berbagai pengalaman dengan kitab Ta'limul Muta'alim, ada 4 cara baca kitab Ta'limul Muta'alim supaya kitab Ta'limul Muta'alim ini tetap relevan, yang pertama. Yang kedua, supaya kitab Ta'limul Muta'alim ini tidak menjadi langkah awal untuk eksploitasi kepada santri atau murid. Yang pertama, jadi ini cara baca moderat lah ya gitu. Meskipun saya belakangan di Facebook sering diledek katanya sok bijak terus gitu. Padahal saya nggak pernah sok bijak, ya gitu-gitu aja lah gitu. Katanya terlalu normatif gitu ya. Terserah orang lah mau bicara seperti apa. Tapi saya mencoba memberikan cara pandang yang yang moderat gitu. Yang moderat menurut saya, nggak tahu menurut orang ini. Yang pertama adalah membaca dengan utuh dan komprehensif. Al-Qiraah Asyamilah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita membaca taklim itu bukan hanya membaca soal adabnya saja. Nah, ini yang saya sebut tidak utuh. Kenapa tidak utuh? Sebagian orang, terutama ada sebagian guru, meng-highlight atau membidik taklimul muta'alim itu hanya aspek adab murid guru saja. Dia lupa tentang fadilahnya ilmu, tentang bagaimana ilmu harus dikejar, tentang bagaimana harus ketekunan, bagaimana kemudian tidak tidur malam, bagaimana kemudian itu nggak dibicarakan. Yang dibicarakan kalau ingin barokah adab kepada gurunya. Itu kan menurut saya pembacaan yang tidak utuh. Kemudian yang kedua, supaya pemahaman terhadap taklim itu benar adalah membaca secara kritis dan kontekstual atau yang saya sebut dengan al-qiraah an-naqdiyah. Taklimul muta'alim itu perlu dibaca secara kritis dan kontekstual. Dalam artian jangan hanya dipahami secara literal, secara harfiah. Bahaya sekali itu. Misalnya, di dalam kitab Ta'limul Mutalim ada pembahasan, ada kisah seorang ulama atau seorang syekh ikut pengajian, tiba-tiba dia tiba-tiba berdiri, tiba-tiba duduk katanya. Ditanya sama syekhnya yang ngajar, kenapa kamu kok begitu? Tiba-tiba duduk, tiba-tiba berdiri. Ternyata kata yang melakukan ekspresi demikian, aku melihat anak guruku di luar bermain katanya. Jadi aku karena hormat kepada guruku, hormat kepada anaknya, ketika dia main aku berdiri katanya. Nah, itu poinnya bukan soal berdiri duduk ketika melihat anaknya guru, tapi poinnya bagaimana kita menghormati guru sekaligus anaknya. Nah, bagaimana cara menghormati itu soal teknis. Misalnya, apakah karena menghormati guru kepada kiai, apakah kita perlu harus mencium
tangan anak kiai yang masih kecil misalnya. Kalau saya sendiri tidak sepakat itu. Saya sendiri termasuk orang yang sampai sekarang tidak pernah mencium anak guru saya yang masih kecil-kecil itu. Yang masih TK, masih usia SD itu. Kenapa? Bukan karena saya tidak takdim. Saya khawatir saya mencium tangan beliau-beliau itu justru merusak mental beliau. Beliau-beliau yang harusnya belajar dengan serius, dengan tekun, tiba-tiba karena dicium oleh banyak orang, beliau apa ya mentalnya rusak. Oh sudah, aku tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Orang sudah menghormati, itu kan merusak sebenarnya. Nah, alih-alih kita bisa memberikan penghormatan, yang ada malah merusak mental generasi penerus yang akan meneruskan keilmuan guru kita. Jadi poinnya menghormati, bukan soal cium tangannya, soal berdiri atau duduknya, dan seterusnya gitu. Nah, ternyata teman-teman, dan ini sudah saya tulis di Facebook, saya tidak pernah mencium tangan anak guru saya, alasannya seperti tadi. Nah, ternyata teman-teman, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan pendapatnya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ada ulama muda dari Mesir itu yang menulis syarahnya Yakutun Nafis. Syekh Mustafa Abdul Nabi pernah berkomentar seperti ini katanya. Kata beliau, kalau pun ada guru punya anak masih kecil, kalau bisa jangan dicium tangannya karena itu bisa merusak mentalnya, mental dia. Awalnya mental untuk terus belajar malah santai-santai karena sudah dihormati. Nah, ternyata juga komentar saya ini sesuai dengan komentarnya salah satu kiai di pesantren Nurul Jadid yang saya kagumi keilmuannya, namanya Kiai Muhammad Imdad Robbani. Beliau putranya guru saya Kiai Muhammad Zuhri Zaini juga punya pendapat seperti itu. Kata beliau, sebaiknya jangan gitu karena masih kecil. Nah, ini kan bahasa teknis ini. Apakah kita tidak hormat kepada anak? Harus hormat, tapi penghormatannya seperti apa itu kan bahasa teknis. Itu yang saya maksud dengan bahasa pembacaan yang kritis dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, pembacaan taklimul muta'alim harus berpedoman dengan robtun nusus atau robtul kitab biwairihi, mengaitkan kitab taklim dengan kitab yang lain. Jangan sampai kitab taklimul muta'alim itu dibaca sendirian sebagai literatur tunggal kebenaran. Nah, ini bahaya ini. Misalnya begini, kita penting membaca takmil muta'alim sekaligus membaca Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim As'ari. Kita penting membaca taklimul muta'alim juga penting mengaitkan dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pembacaan taklimul muta'alim secara sendirian itu mengakibatkan pemahaman yang bahaya. Misalnya begini, ini faktual banget ya. Saya pernah main ke satu pesantren. Di situ ada gusnya kecil, masih kecil, anak SD mungkin atau TK. Laki-laki kan, anak laki-laki kecil tuh nakal memang kadang. Meskipun nggak semuanya, tapi kan rata-rata bukan nakal ya. Nggak boleh sebenarnya mengatakan anak kecil nakal, tapi aktif lah gitu. Nah, saya bertemu dengan salah satu seorang santri, ngobrol sama saya di depan saya. Nah, anaknya Kiai ini, mohon maaf teman-teman, dia loncat-loncat itu. Termasuk melompati santri yang ada di depan saya itu. Melompati daerah di lehernya. Jadi dia lari kemudian lompat. Nah, si Kang santri ini mungkin karena nggak enak ya, karena dia anak gurunya, diam aja. Nah, karena saya merasa risiko, saya marahi itu anak Kiainya tuh. Jangan, Dek. Jangan, tidak boleh. Kenapa saya berani memarahi? Bayangkan, atau ya, dia anak kecil itu lompat ke bagian leher. Bagian leher itu teman-teman kan termasuk bagian yang sangat sensitif itu. Itu kalau kalau bisa cedera, bisa mati itu. Nah, saya bilang kepada mas-mas santri, mas ya, saya bilang, kalau seperti itu tidak apa-apa dilarang, saya bilang gitu. Anda harus hormat kepada anak guru Anda, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang bahaya, jangan diam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi kan la dororo wa la diroro, itu ada hadis tuh. Jadi meskipun Anda hormat kepada anaknya Kiai, kalau anak Kiai pegang pisau dan bisa mencelakakan Anda, marahi itu. Bukan berarti soal kita tidak hormat, tapi kita memahami penghormatan itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip, misalnya prinsip hifdun nafas, kemudian hifdul mal, hifdul airid, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud pembacaan taklimul muta'alim itu tidak boleh dibaca sendirian, harus dikaitkan dengan kitab lain. Pun ini termasuk juga bisa digunakan terhadap kitab-kitab yang lain ya. Jadi mengaitkan integrasi, koneksi antar satu kitab dengan kitab lain, dengan hadis, dengan Al-Quran. Nah, yang terakhir, bagaimana membaca taklimul muta'alim itu kita tahu kapasitas.
Kapasitas membaca Ta'limul Muta'allim itu bukan, nah ini yang sering yang sering keliru. Ta'limul Muta'allim itu bukan kitabnya guru, tapi kitabnya murid. Banyak orang keliru, kitab Ta'limul Muta'allim dianggap kitabnya guru. Jadi guru baca Ta'limul Muta'allim supaya dihormati. Nah, itu keliru itu. Kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah pedoman murid untuk menghormati guru, bukan guru untuk minta penghormatan kepada murid. Kenapa? Karena sekali guru memposisikan dia eh, harus seperti taklim, berarti dia guru yang gila hormat dan itu tidak boleh. Tidak layak seorang guru minta dihormati itu tidak layak itu. Jadi poinnya itu adalah murid harus menghormati guru. Nah, guru tidak boleh minta dihormati oleh murid. Nah, itu cara baca taklimul mutalim. Next. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya sekali lagi saya dari kendaraan. Semoga tidak mengurangi khidmah, kekhidmatan kita, kemaksimalan kita untuk ngaji, membedah kitab Taklimul Mutalim. Nah ini, apa saja? Tadi kan temanya adalah poin keberkahan ya. Membahas keberkahan ilmu, relasi kiai dan santri. Itu kira-kira apa yang sebenarnya membuat orang itu ilmunya berkah? Selama ini, nah ini yang saya sebut dengan memahami kembali kan. Selama ini keberkahan itu sering, nah ini harus hati-hati ngomongnya ini. Keberkahan itu selama ini sering hanya dipahami dalam aspek relasi guru dan murid. Maksudnya begini, kamu kalau supaya ilmunya berkah harus baik sama gurunya. Oh itu yang sukses, yang ilmunya barokah karena dulu berkhidmah kepada gurunya. Itu benar. Benar itu bahwa salah satu keberkahan ilmu itu adalah jalur menghormati guru dengan berkhidmah, melayani dan seterusnya. Tapi jangan sampai itu hanya dijadikan satu-satunya penyebab orang ilmunya barokah ya. Keberkahan ilmu itu tidak hanya ditentukan oleh satu pilar, tetapi banyak pilar yang bisa membuat orang itu ilmunya berkah. Ini saya tulis di sini dan ini diambil dari taklim. Yang pertama adalah faktor niat. Niat itu sangat sangat pokok banget itu. Bahkan bisa disebut niat itu pondasi. Kalau sudah pondasinya ndak kuat ya roboh. Membangun seperti apa Anda roboh itu. Niat itu harus tulus itu. Sebelum Anda bicara soal menghormati guru, menghormati kitab, menghormati apa, yang paling harus Anda koreksi, harus Anda pastikan itu adalah niat niat Anda itu. Nah, yang tahu niat Anda itu hanya Anda dengan Allah. Niat itu harus tulus. Nah, Imam Ghazali pernah mengatakan, aku pernah mencari ilmu li ghairillah, aku pernah mencari ilmu tujuannya tidak selain Allah, kemudian fa'aba ayyakunal ilmu illa lillah. Ilmu kemudian enggan untuk datang kepadaku kecuali aku berniat karena Allah. Jadi ketulusan niat tuh sangat 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 urgen ya, sangat penting, sangat krusial. Jadi sebelum Anda bicara soal menghormati guru, menghormati kitab, dan seterusnya, itu niat ini harus penting sekali. Termasuk yang menurut saya merusak niat dalam konsep modern sekarang adanya pekerjaan-pekerjaan. Maksudnya begini, ada orang kuliah nanti, kalau kuliah fakultas syariah atau hukum keluarga Islam, ahwal sasiyah, maka nanti lulus akan bisa jadi penyuluh agama, bisa menjadi kepala KUA, bisa menjadi konsultan apa. Itu menurut saya keliru itu, tidak boleh itu. Orang kuliah untuk tujuan nyari kerja itu tidak boleh dalam kacamata taklim ya, bukan dalam kacamata profesional. Tidak boleh itu. Bahkan terbersit sedikit pun tidak boleh itu. Kuliah di fakultas keguruan misalnya. Tujuannya jadi guru, tidak boleh itu. Tujuannya karena Allah. Adapun nanti jadi guru itu sudah hadiah dari Allah itu. Tapi kalau itu dijadikan niat sejak awal, nggak boleh itu. Niat sekolah itu, niat kuliah belajar tuh ya karena Allah, bukan karena jabatan. Atau kalau sekarang supaya viral misalnya, supaya bisa ceramah pidato, makin nggak barokah itu, makin nggak jelas itu. Jadi ilmu itu adalah bainaka wa bainallah. Yang pertama. Itu jadi penyebab keberkahan ilmu itu. Kemudian yang kedua, komitmen dan cita-cita luhur. Orang itu harus punya cita-cita yang tinggi, himmah aliyah. Cita-cita yang luhur, nggak bisa itu. Ada kan banyak syairnya di taklim itu. Biqadril kaddi tasabul ma'ali. Dengan usaha, dengan kejerih bagaimana dicapai itu. Biqadri ma tata'anna, tanalu ma tatamanna. Dengan apa yang kamu usahakan, itulah yang akan kamu capai. Itu adalah kesungguhan. Jadi Anda
semengabdi seperti apapun kepada guru, kalau Anda nggak sungguh-sungguh, apalagi sampai menyepelekan ilmu, nggak akan barokah itu. Jadi maksudnya begini, jadi unsur orang mendapatkan keberkahan ilmu itu satu hal dengan hal lain saling terkait. Jangan sampai kemudian kita totalitas mengabdi kepada guru tapi menyepelekan ilmu. Waktunya belajar tidak belajar, waktunya mutolaah tidak mutolaah. Waktunya sekolah tidak sekolah dengan alasan ngabdi. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena satu unsur dengan unsur lain itu saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, menghormati guru, teman, dan seluruh sarana ilmu. Jadi menghormati itu guru harus, itu harus pasti. Keluarga guru iya, anak guru iya. Kemudian teman, nah ini teman juga yang sering dilupakan ini. Malah kadang saingan sama temannya. Teman itu harus dihormati juga itu. Karena teman itu, sebagaimana yang ada di dalam taklim, banyak ilmu itu disebabkan jalurnya lewat teman, diskusi, munadharah, dan seterusnya. Termasuk di dalam kitabnya Syekh Hasyim As'ari ada kata-kata begini, orang tidak bisa disebut ahli ilmu kecuali pernah belajar dari orang yang lebih tua, kemudian orang yang setara sama temannya, atau orang yang ada di bawahnya dia secara usia. Kalau orang sudah bisa belajar kepada tiga hal ini, tiga aspek ini, orang yang lebih tua, setara, dan lebih di bawahnya, berarti dia sudah disebut dengan ahli ilmu. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, harus diriadoi betul ilmu itu. Jadi ilmu itu jangan hanya ditumpuk-tumpuk ya, ditumpuk, kemudian didebatkan, didiskusikan, tapi harus diriadoi. Bagaimana ilmu itu makin membuat kita takut kepada Allah. Bukan malah punya ilmu makin makin angkuh ya, makin sombong, atau makin flexing ya, pamer dan seterusnya. Berarti ilmunya tidak barokah itu. Kemudian tirakat menjaga diri dari perkara haram yang disebut dengan dalam taklim disebut waro. Waro itu at-taharrus anil haram. Kalau sudah mencari ilmu ya hati-hati dengan perkara haram itu. Jangan malah makin makin banyak ilmunya makin makin senang ke perkara haram. Perkara haram itu bukan hanya makanan. Perkara haram itu contohnya membicarakan teman. Itu haram juga itu. Jadi jangan dikira yang haram itu hanya babi. Yang haram bukan hanya babi, membicarakan teman, meremehkan kitab, meremehkan guru, dan seterusnya itu juga haram. Kemudian riyadhah menyibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah puasa, tidak tidur malam, istilahnya kemudian tahajud dan seterusnya itu riyadhah-riyadhah yang bisa menyebabkan keberkahan ilmu. Yang terakhir, poin-poin keberkahan ilmu adalah mengamalkan. Nah, ini yang penting nih. Ilmu itu bukan hanya untuk ditumpuk-tumpuk, dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Lebih-lebih kalau sudah diamalkan nanti untuk disebarkan. Man alima wa amila allamahullahu ilma ma lam ya'lam itu kan. Orang yang tahu ilmu kemudian mengamalkan maka akan diberikan ilmu yang dia tidak ketahui yang disebut dengan ilmu laduni. Akan ada aja ilmu-ilmu yang secara tidak langsung kita tahu gitu. Kenapa? Karena berkahnya kita mengamalkan, berkahnya kita menyebarkan. Jadi ada tuh pepatah apa hadis lupa saya. Man alima wa amila biha allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Akan diberikan ilmu yang tidak ia ketahui. Mengamalkan itu penting. Tahu sedikit-sedikit diamalkan, kemudian disebarkan. Nah, yang paling akhir, ini kan sudah habis slide-nya kan? Kalau sudah pas penceramah itu kan. Penceramah itu kan kalau ceramah biasanya bilang yang paling akhir ya. Biasanya ada lagi tuh Mas. Kalau masih ada lagi, ini yang sangat akhir. Nah, yang paling akhir, teman-teman, tidak ada di slide itu. Nah, saya baru cari itu. Apa sebenarnya ilmu bermanfaat itu? Ini ada Mas Balya ini, jamaah pengajian usul fikih saya. Apa Mas Balya ilmu bermanfaat? Apakah karena jadi dosen misalnya, jadi profesor, punya jabatan rektor? Apakah itu ilmu yang berkah, yang barokah? Apakah orang yang kaya itu berkah ilmunya? Kemudian ada orang miskin tidak berkah. Nah, ternyata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan definisi berkah yang itu membahagiakan kita, Mas Sahri, Mas moderator. Kata Imam Ghazali, keberkahan ilmu itu tidak diukur dengan kamu duduk di mana, jabatannya apa. Tidak diukur dengan kamu kaya atau tidak. Tapi kata Imam Ghazali, keberkahan ilmu itu diukur apakah kamu makin takut kepada Allah. Anda mau punya jabatan seperti apa, mau nulis jurnal di mana ini Mas Balya ini. Tapi Anda tidak, kedudukan Anda di sisi Allah itu tidak takut kepada Allah, hanya ngejar Scopus misalnya, bukan bukan parameter barokah itu.
Tapi keberkahan itu adalah ilmu yang membuat engkau takut kepada Allah. Makin takut kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang akan membuat kamu makin benci kepada dunia. Tidak suka dunia, apalagi mengejar dunia. Makin sadar bahwa dunia ini hina. Makanya saya pernah bikin status dulu tuh di zaman Pilpres tuh. Saya pernah bilang begini, sebaiknya para alim itu jangan sering foto dengan cawapres, saya bilang, jangan capres cawapres. Kenapa? Karena ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada dia itu lebih berharga daripada sekedar jabatan, saya bilang gitu. Nah, ternyata itu sesuai dengan dahulunya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, orang yang ilmunya nafi, bermanfaat itu adalah orang yang pertama makin takut kepada Allah, makin cinta kepada akhirat, dan makin tidak senang, bahkan membenci kepada dunia. Jabatan itu dunia, ingin dipuji itu dunia, ingin diundang orang itu dunia, ingin jadi pembicara itu dunia. Jadi Anda kalau masih senang diundang, senang jadi pembicara, apalagi senang pamer-pamer ke sana kemari itu, ya itu bukan ilmu barokah itu, bukan ilmu nafi itu. Itu ilmu yang hanya dijadikan dandanan hidup saja itu. Bukan berarti kalau misalnya ilmu yang barokah tidak mau diundang ya bukan. Tetap kalau diundang ya mau. Kalau ingin ini ya mau. Nulis jurnal ya tetap mau Mas Bal ya. Jadi dosen ya mau. Jadi dekan mau. Tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan utama. Paham ya? Jadi ada pun jurnal itu sarana saja. Tapi jangan sampai dijadikan itu adalah segala-galanya. Jurnal itu ya penting, bagus itu. Itu adalah apa ya? Ekosistem modern gitu, penting lah Nasrul Ilmu Media. Tapi jangan sampai Anda orientasi utamanya adalah jurnal. Orientasi utamanya adalah bahwa ini adalah jalan saya untuk dekat kepada Allah. Begitu. Pokok begitu ya memang begini kalau ulama-ulama itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan sekadar bukan soal jabatan, harta, pangkat atau banyak pengikut, tapi apakah ada efek ilmu itu ada efek di hati kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, makin senang kepada akhirat, makin senang kepada ibadah, dan makin benci kepada selain itu seperti dunia, seperti perdebatan. Aduh, orang kok masih suka debat itu masih jauh itu dari keberkahan. Makanya saya nggak suka debat itu. Saya nggak suka debat. Kemarin di Facebook agak debat saya capek sebenarnya. Itu hati makin keras itu orang suka berdebat itu. Kalau diskusi boleh. Kalau berdebat, aduh nasab-nasab, debat nasab ya Allah nggak selesai-selesai itu. Orang bahas ini ditarik kepada masalah nasab. Apa-apa nasab semua itu. Di kapan ini saya bilang mau mendekat diri kepada Allah kalau bahas nasab terus gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan bagaimana ilmu kita itu bisa makin dekat kepada Allah. Ternyata kita, oh ya Allah, ternyata yang paling besar di antara yang besar itu adalah Engkau. Di antara yang mewah itu adalah Engkau. Bukan jabatan, bukan harta, bukan pengikut, bukan prestise di dunia. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf kekurang nyamanan karena saya ngezoom lewat mobil ini. Mohon maaf, tapi semoga sudah bisa tersampaikan dengan baik. Saya kembalikan kepada Mas Sahri sebagai moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gus. Masya Allah tadi pemaparannya sangat luar biasa sekali. Ini teman-teman juga pastinya sudah tidak sabar nih nampaknya untuk bertanya. Baik, teman-teman saya persilahkan. Ini di termin yang pertama, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung ya. Oke, bisa raise hand. Yang pertama ada dari Kak Nur Mustafidoh ya. Teman-teman yang lain juga boleh ya menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, yang pertama dari Kak Nur Mustafidoh. Silahkan, Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebelumnya ada pemaparan mengenai cara membaca kitab Taklimu Ta'alim. Ya. Dijelaskan bahwa kitab Taklimu Ta'alim itu jangan dibaca secara tunggal. Saya setuju dalam poin yang ini karena ketika saya membaca sendiri banyak sekali adab-adab yang dijabarkan tanpa adanya latar belakang seperti penyebutan ulama itu hanya sekedar domir atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali latar belakang dari adab ini itu bagaimana. Nah, tapi kan secara realita taklimu ta'alim itu banyak diajarkan secara tekstual tanpa adanya kitab pendamping.
Nah, sehingga dari situ muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para murid yang diajarkan, nggih, karena saya juga tahu banyak para muallim yang mengajarkan taklimu ta'lim secara tekstual. Nah, jadi dari saya tuh ingin menanyakan, menurut Lora Husain ini, kitab apa yang bisa dijadikan pendamping bagi kitab taklimu ta'lim, nggih? Karena kalau mempelajari secara tekstual kan bahaya, ngoten. Jadi ingin minta rekomendasi kitab. Niku yang pertama. Ngoten. Bisa kedengaran jelas mboten? Terdengar, Kak. Dengaran, baik sekali. Oke. Kemudian yang kedua, terjemah taklimu talim itu kan banyak sekali nggih, dari yang tipis bahkan sampai yang tebal. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan menurut jenengan apa keistimewaan dari terjemah taklimu talim cetakan Turos ini sehingga layak untuk dibeli. Enggak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harus bayar endorse dulu ini. Saya bilang anaknya bisa dicek tuh ya. Katanya gede. Hah? Di USB ada. Ini nggak bisa ya? iPhone nggak bisa ya? Iya ya. Ini nggak baru. Baik, terima kasih Kak Nur Mustafidoh. Monggo Gus bisa langsung dijawab. Bentar ya, saya lihat anu dulu. Oke, oke, siap, siap. Iya. Nggak bisa ini. Ya, ya, oh belum dimasukkan itu. Pas, bentar ya. Ini masih mau ngecas ini. Oke, Gus, baik. Mohon ditunggu ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf ini. Anu. Baik, saya jawab dulu pertanyaan Bunyain Nur ini. eh Begini, saya mulai dari pertanyaan yang kedua itu. Meskipun ini nggak ada kontra endorse dulu, endorsement, saya muji dulu lah. Jadi terbitan Turos ini mumpung ada tim redaksinya. Saya lihat memang premium, premium sekali ya, terutama dalam aspek pengemasan. Sangat premium sekali. Eh itu yang saya lihat sebagai nilai lebih. Tapi minusnya terlalu mahal memang, mahal sekali karena memang bagus ya. Ya seperti kita Darul Minhaj itu. Tapi yang taklim harganya 60 kayaknya cuma sih ya Mas Ahri ya. Untuk harga 60 itu sudah murah itu, bagus. Jadi terbitan Turos ini sangat mewah punyai dan premium gitu. Nah, dari aspek bahasa yang saya lihat nilai lebih dari kitab Taklimul Mutalim yang diterjemahkan oleh Turos ini saya lihat eh cara penggunaan bahasanya bagus. Jadi menerjemahkan itu kan bukan hanya dituntut bisa baca kitab kan, tapi juga dituntut untuk bisa bahasa Indonesia dengan baik. Saya termasuk orang yang mohon maaf ya, tidak suka sebenarnya terjemahan-terjemahan itu karena kadang membaca terjemahan jauh dari eh, kenikmatan membaca aslinya. Tapi saya membaca Ta'limul Muta'alim ini karena ada kepentingan membedah kemarin. Jadi terpaksa baca dan saya lihat bagus lah, yang menerjemahkan bagus, konsisten dan bagus menurut saya, bagus, bagus sekali. Berarti penerjemahnya punya kemampuan dua sekaligus. Pertama kemampuan membaca literatur kitab kuning, yang kedua membaca menulis bahasa Indonesia dengan baik gitu. Dan yang menarik ini Mas Tahri, dari kitab yang diterbitkan Turos ini di setiap akhir halaman ada syair Imam Syafi'i. Saya suka sekali sekarang syair Imam Syafi'i itu. Syairnya luar biasa ya. Imam Syafi'i adalah kemampuan beliau sebagai penyair dan itu banyak tidak diketahui oleh santri-santri Indonesia. Itu Imam Syafi'i itu jago sekali, syairnya bagus itu. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Ini berapa ini harusnya bayar endorse ini? Nah, yang pertanyaan pertama, apa yang yang bisa dijadikan apa yang mendampingi kitab Ta'limul Mutalim? Nah, teman-teman, belakangan sekitar seminggu seminggu ini saya baca kitab Adabul Alim wal Mutalim karya Mbah Hasim. Itu jauh sebelum saya diundang Maktabatul Ros. Saya baca menjelang tidur gitu baca dan saya melihat kitab Adabul Alim wal Mutalim ini bagus ternyata ya. Dulu pernah ngaji cuma sekilas di depan banget. Nah, kemarin saya baca sampai halaman akhir itu sangat proporsional sekali. Terutama kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini memposisikan bagaimana sebenarnya seorang guru itu berposisi di hadapan muridnya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa rekomendasi saya adalah kitabnya Mbah Hashim Adabul Alim wal Muta'alim. Kira-kira gitu jawabannya. Silakan. Baik.
Terima kasih Gus, semoga menjawab ya Kak Nur Mustafidoh. Baik, satu lagi untuk yang open cam dan bertanya langsung dari Kak Balia Ziaul Haq Ahmad, silahkan Kak. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya Ustadz Dr. Husen. Jadi sifatnya ini mohon tanggapan saja. Tadi kan sudah dijelaskan terkait unsur-unsur adab hingga unsur pedagogis di kitab tersebut. Nah, bagaimana jika kita dihadapkan ini best experience ya. Jadi kami 5 tahun menjadi khotimnya Kiai, sehingga kita tahu aib-aib Kiai itu. Nah, Ah, padahal kita juga sendiri berdoa agar ditutupi aib-aibnya. Nah, ah. tapi bagaimana kita memposisikan diri, padahal kita sering serawong ya tidak secara langsung kadang menyampaikan hal-hal yang sifatnya aib itu. Mungkin bagaimana solusi atau mungkin kiranya agar kita lebih bijaksana. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Oke, saya tanggapi langsung. Nah, ini saya sering berkali-kali menyampaikan, termasuk yang terakhir sebulan yang lalu ketika saya ada acara di pesantren Fadlun Fadlan Semarang, pesantrennya Kiai Fadlan Musyafa. Nah, di situ saya ditemani oleh abdi dalam Mas Balya. Dia abdi dalam yang bagus sekali akhlaknya, khas anak abdi dalam lah, orang sopan-sopan gitu. Nah, di hadapan beliau tuh saya bilang, ini ketika ramai kasus seorang khodimnya Gus di Kediri yang menggunakan nama Gusnya itu loh. Nah, saya bilang kepada beliau, kepada santri dalam ini, Mas, saya bilang, Kang, jadi santri khodimnya Kiai atau santri dalam itu, kata kata saya, itu banyak barokahnya, sekaligus banyak balaknya. Banyak barokahnya ketika Anda berhasil berinteraksi menggunakan pedoman akhlak dengan kiai. Tetapi ketika Anda menjadi khodim kiai tapi tidak bisa berinteraksi dengan baik, bahkan dalam tanda kutip bisa menipu atau berkhianat kepada kiai, salah satunya tadi itu berkurang rasa wibawa kepada kiai karena sudah sering bertemu, itu akan tidak berkah. Bagaimana solusinya? Makanya solusinya sebelum menjadi santri khodim itu harus hati kita memang sudah tulus, kita akan mengabdi kepada sosok guru kita tanpa harus melihat kekurangannya. Dan itu juga apa ya Mas Bal ya? Itu yang saya rasakan. Saya dekat dengan beberapa kiai dekat sekali ya, bahkan pernah sekamar bareng gitu. Dan jujur ya, orang kalau nggak punya komitmen hati yang bagus, yang kuat, dekat dengan kiai itu malah lebih banyak suuzon. Maka saya merekomendasikan orang kalau belum siap, lebih baik jangan sama sekali. Kenapa? Karena menjadi orang dekatnya kiai itu potensi untuk suul adab pada kiai itu lebih besar daripada potensi mendapat keberkahan. Jangankan sampai menggunakan nama beliau untuk komersial ya menipu umat. Kita kadang melihat aibnya kiai itu kaget loh kan. Ini kan kiai besar ya, kiai alim. Kok kayak gini? Nah, itu kalau sudah muncul kata-kata kok kayak gini itu berarti Anda sudah mengurangi rasa haibahnya kiai itu. Dan katanya makalah ulama, man lam ya'takid jalalata ustadihi tayuflih katanya. Barang siapa yang tidak meyakini keagungan ustadznya, kewibawaan gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, kebahagiaan. Kenapa? Karena sekali dia tahu aibnya kan langsung berkurang rasa hormatnya itu. Jadi sekali lagi menjadi orang dekatnya Kiai itu lebih banyak banyak manfaatnya, banyak barokahnya, tapi juga banyak balaknya. Sebaiknya kalau memang belum siap, sebaiknya tidak perlu dekat dengan Kiai, tidak perlu dekat, apalagi sok dekat, dekat saja tidak perlu. Kenapa? Karena khawatir hati kita tidak siap, nurani kita tidak siap melihat aspek manusiawi dari beliau yang di balik layar gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu jawaban saya. Dan resiko sekali Mas Balia. Kalau ada bahasa Madura itu somber katanya orang Madura. Somber itu kalau besar sumbernya itu besar pecarannya. Jadi sebuah sumber air, mata air kalau besar itu maka apa ya tempat air kotornya, air gotnya itu ya apa ya, ya air limbahnya itu juga besar gitu. Jadi sama dengan dekat kiai, besar barokahnya tapi juga besar risikonya. Bukan hanya kiai di sini, dosen, ustadz dan seterusnya. Begitu, teman-teman. Baik, terima kasih Gus. Semoga menjawab ya Mas Balya.
Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi sempat disinggung juga oleh Gus Ahmad bahwa di buku ini tuh sudah sangat lengkap gitu ya di Ta'lim Muta'alim, apalagi dengan penerjemahannya yang eh, bahkan Gus Hussein sendiri yang sebenarnya kurang excited gitu ya dengan terjemahan, mengapresiasi dan memuji itu. Nah, untuk harganya sendiri ini sebenarnya tidak terlalu mahal gitu ya. Iya, Insya 60 Allah itu. cuma ya. 60 kayaknya. Yang 65, Gus, iya, yang 65. mahal yang dua itu yang usul fikih ya saya lihat ya. Tapi Betul. memang bagus, kualitasnya bagus itu, mewah. Ada kabar baik juga, Gus. Ini yang Ah, ikut webinar pada malam hari ini ada diskon 25% juga. Ini nanti akan di-share untuk linknya. Jadi, ayo beli-beli. Kan ente bedah beli buku dulu. itu beli kitab itu beli-beli. Insya Allah manfaat ini, Gus. Pasti pasti manfaat, bukan insya Allah itu. Oke, oke. Baik, teman-teman, saya beranjak dulu untuk ke kolom komentar. Ini sudah cukup banyak. Nanti teman-teman yang bertanya langsung di sesi berikutnya ya. Baik, saya bacakan dulu dari Mas Ismail. Salam, saya Ismail dari Bogor. Cara membaca kitab taklim wal mutalim secara kritis tentu tidak semua orang mampu, apalagi masyarakat pada umumnya yang cenderung memahami secara tekstual, apa adanya berdasarkan teks dan melepaskan konteksnya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Gus. Bagaimana cara kita meletakkan konteks kitab ini baik bagi masyarakat umum, guru dan murid di era saat ini? Jadi pertanyaan, bagaimana kita mengkontekstualisasikan itu, Gus? Iya, jadi begini. Kalau misalnya membaca secara kritis itu sulit, karena memang masyarakat kita belum siap kepada kepada itu, kepada tradisi itu. Minimal lah, ini minimal. Minimal kita paham posisi bahwa kitab Taklimul Muta'alim itu jangan digunakan sebagai doktrin untuk kemanfaatan bagi kita pribadi. Tidak boleh itu. Seperti yang saya sebut tadi, Taklimul Muta'alim itu kitab untuk pedoman murid menghormati guru, bukan kitab guru agar dihormati murid. Nah, itu kan saya sebut. Seperti yang saya, cara pandang begini yang saya pakai kemarin ketika ditanya tentang hukum ngesot itu. Bagaimana pandangan saya tentang santri ngesot di depan kiainya? Saya bilang, kalau ngesotnya itu adalah berangkat dari inisiatif sendiri dan bukan atas suruhan dan doktrin, itu no problem karena itu hak orang. Yang menjadi masalah, yang menjadi feodal, karena rame feodal sekarang. Yang menjadi itu menjadi hal yang unsur feodalisme adalah ketika si guru itu seperti saya itu ada unsur menikmati. Menikmati apalagi sampai marah kalau misalnya ada santri tidak berjalan seperti itu. Itu aspek feodal itu. Kalau misalnya kita sudah melarang karena bisa mengganggu mobilitas gitu kan, sulit jalan itu. Tapi karena kemauan sendiri itu no problem, itu bukan feodal. Maka kalau misalnya cara membaca kritis belum bisa, minimal kita bisa menempatkan. Wat usyai'i fi mahallihi itu penting supaya tidak zolim. Bahwa kitab Taklimul Muta'alim sejak awal pedoman murid untuk menghormati guru, bukan pedoman guru agar dihormati murid gitu kan. Tidak boleh ya, minta dihormati tidak boleh itu, gila, apalagi gila hormat tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Mengurangi wibawa. Terserahlah orang mau menghormati atau tidak, terserah, yang penting kita sudah menjalankan laku sebagai guru yang maksimal gitu kan. Kita kadang menuntut hak tapi lupa kewajiban. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Gus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Alfa Arzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ahmad Alfan Arzaki, mohon izin untuk bertanya. Berbicara tentang kitab Taklim Muta'alim juga berbicara tentang pendidikan. Jika belakangan ini pondok pesantren disoroti tentang hal penghormatan yang berlebihan kepada guru di lingkungan pondok pesantren, lantas bagaimana peran pendidik dalam lingkungan pondok pesantren untuk mencegah penghormatan yang berlebihan kepada guru? Eh, Jika dalam kitab Ta'lim Muta'alim menekankan tentang bagaimana cara menjadi penuntut ilmu yang baik dan benar, lantas adakah literatur yang mengkaji secara komprehensif tentang cara menjadi guru yang baik dan benar bagi para murid atau santri? Monggo, Gus. Jadi ada kaidah fikih itu ya teman-teman. Kaidah fikih bunyinya begini. Kullu ma tajawazal hadda in akasa ila diddihi. Segala sesuatu yang
melampaui batas itu akan berlaku sebaliknya, akan menyerang sebaliknya. Penghormatan yang berlebihan, apalagi sampai ada unsur menikmati dari pihak yang dihormati, akan merugikan sendiri. Merugikan siapa? Merugikan gurunya. Sama seperti yang ramai sekarang ini. Mau tidak mau, orang kalau misalnya, makanya saya kan nggak suka sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi tanpa merasa hormat saya. Saya guru misalnya. Biasanya kan ada murid di depan saya nunduk-nunduk. Lalu itu saya video dan saya upload di posting di video pribadi. Itu kan nggak elok sebenarnya. Hendak menunjukkan ini loh saya itu kan. Menurut saya tidak perlu yang hal-hal begitu di show ya, di show ditampilkan secara berlebihan gitu. Kenapa? Karena merugikan kita. Orang akan menilai, wah ini feodal, ini ingin dihormati, ingin minta dihargai dan seterusnya. Jadi peranannya ya penting kita memberi batasan ya, memberi batasan. Misalnya begini, hukum menunduk, merunduk di depan orang itu kan ulama khilaf kan. Paling banter ada yang mengatakan makruh, makruh. Nah, meskipun makruh, meskipun makruh teman-teman, itu kan sebaiknya memang kalau berlebihan itu dilarang. Nah, saya melihat ada beberapa kiai ya yang ini menurut saya penting disampaikan juga ke publik. Bagaimana tokoh-tokoh kita itu sebenarnya tidak menikmati sebenarnya diberlakukan. Kadang memang begini ya, di mana-mana itu kan kadang murid kadang berangkat atas penghormatan bukan karena disuruh ya. Jadi ada kiai di Situbondo itu saya melihat waktu wisuda, wisuda, wisuda santri lah, wisuda Al-Quran itu kan biasanya dikalungi surban tuh. Jadi si santri ini terlalu merunduk gitu, seperti orang ruku, ruku. Itu sama beliau langsung diangkat itu tangannya. Jadi bahunya itu diangkat. Ekspresi bahwa beliau tidak berkenan gitu dengan ekspresi yang sampai merunduk seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan itu apa ya sinyal penting betapa banyak sebenarnya kiai-kiai itu tidak membenarkan hal-hal yang sifatnya berlebihan. Cuma kan memang tidak tampak di media, tidak dibicarakan, tidak kemudian yang tampak kan masih muda, oh aduh nunduk-nunduk semua gitu kan. Jadi orang-orang yang tidak tahu tradisi pesantren kaget, loh kok kayak gini ya. Orang-orang di luar yang tiap harinya bicara tentang egalitarian, tentang kesetaraan, kaget, loh kok bisa ya. Kayak usia saya kan masih muda. Kalau semuda ini sudah dihormati sedemikian rupa itu orang kaget, orang-orang luar itu. Kalau terbiasa dengan sesama pesantren, mungkin biasa. Saya yang terbiasa bertemu dengan kawan-kawan yang non pesantren, yang kritis, aktivis ini dan seterusnya. Itu memang merasa kok kayak gini ya. Memang begini ya tradisi pesantren. Saya katakan ya enggak seperti itu. Kiai-kiai kita itu egaliter, saya bilang gitu ya. Mungkin itu ekspresi cinta, saya bilang begitu. Nah, peranannya mungkin memang kita eh, sangat perlu mendengar apa ya nasihat-nasihat yang alternatif dari para guru-guru tokoh-tokoh itu. Seperti yang saya sebut barusan ada kiai ketika wisuda Al-Quran santri terlalu merunduk sampai seperti ruku itu diangkat bahunya oleh beliau. Itu kan luar biasa bahasa cinta itu. Kemudian juga ada seorang kiai santri salaman apa ya apa ngesot lah apa berjalan dengan lututnya itu langsung diangkat oleh beliau itu. Nah, itu yang menurut saya penting ketika pesantren dicap sebagai tempat feodalisme, sebagai tempat untuk mengeksploitasi. Tapi saya lihat tidak lah, tidak ada unsur eksploitasi. Itu hal-hal teknis yang saya sebut dalam tulisan saya itu teknis. Misalnya yang rame di videonya Trans 7 yang tidak berkaidah itu. Ketika santri sowan kepada Mbah Yai Anwar Mansur, kemudian itu kan teknis ya. Masalahnya begini, kayak Anwar Mansur itu kan kayak sepuh sekali. Masa elok misalnya santri berjalan di depan beliau, kemudian petasang petiting kan nggak elok ya di mana-mana. Dengan saya aja meskipun bukan santri Lirboyo, seandainya sowan kepada Mbah War dalam posisi beliau seperti ini, saya pasti akan apa akan ngesot juga gitu. Ini bukan soal feodal atau tidak, tapi soal teknis gitu. Beda halnya misalnya Bahwar berdiri dan beliau masih masih muda misalnya berdiri lalu saya ngesot mungkin beliau. Tapi kalau secara teknis memang menunjukkan ke arah itu yang memang penting untuk berjalan dengan lutut ya bagi saya no problem itu. Terutama pada kiai-kiai sepuh yang memang sudah sulit untuk berdiri, sulit untuk kemudian salaman dalam rangka jangka lama begitu. Saya melihat saya sebagai orang pesantren dan sampai sekarang di pesantren, terutama kiai-kiai sepuh, kiai besar itu nggak ada mereka-mereka itu yang menikmati kemudian untuk dihormati nggak ada.
Kalau dengar cerita-cerita kearifan para kiai itu kan luar biasa. Para kiai menikahkan santrinya, santri yang nggak punya apa-apa diberi pekerjaan, santri yang bukan anaknya siapa diberi ruang untuk melakukan mobilitas vertikal, dan itu kan bukan feodalisme itu. Jadi pesantren itu adalah ruang bagaimana orang yang biasa tidak punya status sosial bisa naik, bisa melakukan mobilitas karena diberi ruang oleh para kiai itu. Jadi bagi saya memang apa yang rame-rame belakangan itu juga penting menjadi muhasabah, terutama bagi yang muda-muda, yang masih labil gitu. Betapa ternyata dunia sudah bergerak berbeda seperti yang kita rasakan hari ini gitu. Nah, kalau hal-hal teknis seperti tadi bahwa kiainya duduk dan sepuh ya wajar lah untuk ngesot itu, dan itu tidak sampai bisa disebut dengan feodalisme. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Gus. Semoga ini sangat apa sangat menjawab pertanyaannya ini ya. Nah, Baik, berikutnya ini ada yang sudah eh, hendak bertanya juga secara langsung ini, Gus. Kak Muhammad Abdul Rozak. Pada Mas Muhammad, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mengamalkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa seorang pelajar itu untuk menjadi ahli ilmu diantaranya harus mau belajar kepada yang seumuran selain kepada yang lebih sepuh gitu ya. Karena saya merasa saya masih seumuran dengan beliau. Pertama, saya ada dua pertanyaan di sini. Pertama, di tradisi NU itu banyak hal-hal yang diturunkan secara nasab gitu ya, seperti pesantren, madrasah, langgar. Kalau nggak tahu langgar di kampung-kampung itu tempat anak-anak kecil ngaji gitu ya, masjid dan sebagainya itu diturunkan kepada secara nasab kepada anaknya, bukan secara apa organisasi yang apa namanya demokrasi gitu, bukan. Ini sebenarnya bagus karena mungkin apa namanya pertimbangannya, kalau pondok itu diturunkan kepada anaknya, dialah orang yang paling pantas untuk meneruskan ide-ide, meneruskan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh generasi sebelumnya. Dia yang punya beban itu untuk meneruskan perjuangannya, dia yang punya beban. Tapi masalahnya belakangan ini yang sering saya jumpai di sekitar saya, termasuk juga saya pribadi, yaitu ketika dari kita yang masih muda-muda ini, semisal bapaknya meninggal ketika kita masih muda, di rumah ada madrasah atau di rumah ada masjid, ada langgar, kita masih mau belajar. Ini kan hubungannya sama taklimul muta'alim. Jadi dalam posisi seperti ini, itu sebaiknya kita taklim saja meskipun ta'alumnya kurang, atau tetap kita ta'alum meskipun masyarakat ini apa namanya sudah meminta kita untuk segera taklim. Jadi dalam skala prioritasnya ini bagaimana? Ini saya ingin minta pendapatnya dari beliau, antara taklimnya atau ta'allumnya. Sementara ilmunya pasti pas-pasan lah, karena kita masih muda kan, kita juga masih labil, emosinya belum matang. ah, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ini soal saya pribadi, ini saya langsung saya pribadi. Kalian barusan banyak kasusnya, tapi ini pribadi mungkin agak susah. Saya sebagai kiai kampung gitu ya, saya memposisikan diri saya sebagai kiai kampung, karena kalau Kiai Husain ini ketemunya dengan apa akademisi akademisi begitu, saya lebih sering di apa dipertemukan dengan kiai-kiai kampung yang ngundang saya tahlilan, ngundang saya maulid, dan ngundang saya sholat jenazah ila akhirih ila begitu. Jadi saya posisikan saya sebagai kiai kampung. Di satu sisi saya ada kewajiban untuk ke pesantren, untuk taklim. Jadi cara memanagenya itu bagaimana? Kalaupun mau di-manage, ya mau diatur ini yang lebih prioritas itu yang mana? Atau juga kesibukan organisasi, ya untuk beliau yang aktif di NU mungkin seringlah berbenturan antara NU dengan apa taklim di madrasah atau di pesantrennya. Itu cara manajenya bagaimana? Yang lebih prioritas yang mana? Idealnya itu yang mana yang menjadi prioritas? Karena misal ya, kalau di Madura, karena seorang Madura, di Madura itu Pak, kalau Maulid itu full. Tiap hari itu ada acara Maulid, di pindah-pindah rumah, pindah-pindah desa itu ah. ada Maulid.
Itu kalau kita tolak kita kan sombong. Wah, mentang-mentang ngajar di pondok, jadi gak mau apa hadir ke undangan tetangganya. Tapi kalau kita turuti itu semua, pondok kita libur sebulan, Pak. Itu Hmm. itu itu dilemanya. Jadi saya minta saran tentang manajemennya bagaimana dan dalam menjalankan manajemen itu prioritasnya apa yang Hmm. menjadi yang paling urgen yang harus kita pertahankan. Itu Hmm. dua pertanyaan saya. Yang ketiga saya ingin klarifikasi sedikit apa yang disampaikan oleh Kiai Hussein tadi tentang karena saya santri Lirboyo, jadi benar apa kata beliau tadi bahwa itu hanya soal teknis. Jadi Mbah Yaya Anwar itu di Lirboyo semisal dalam posisi kondisi santri yang mau sowan salaman ke beliau itu sepi, itu ngesot beliau biarkan. Tapi kalau dalam kondisi ramai semisal lagi Id gitu ya, kalau Id kan banyak orang yang salaman itu. Santri semua masih belum liburan kalau Idul Adha. Itu kalau ada yang ngesot beliau marahin, bikin lama soalnya. Jadi sebetul itu murni teknis. Marah beliau sampai pernah suatu waktu itu ketika Idul Adha, teman-teman ada yang ngesot, ngateko Kang, ngateko, berdiri kan. Kata beliau begitu, teman-teman tetap ada yang ngesot, marah beliau. Kalau santri dibeliin kayaknya jangan jangan ngelawan. Santri itu taat saja, wes ngateko, jangan ngesot gitu kata beliau. Akhirnya banyak yang mulai berdiri karena lebih efisien kan kalau berdiri. Ya. Hmm. Itu mungkin dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya jawab dari pertanyaan pertama. Bagaimana kalau gini, pesantren Indonesia diwariskan secara genetik dari anak ke anak? Itu no problem lah, itu saya kira tradisi kan. Tidak ada nas yang melarang kan. Betapa bahwa ada yang mengkritik ya wajar lah gitu. Tapi pesantren diwariskan secara turun-temurun ke anaknya juga nggak masalah itu. Kenapa? Karena memang pesantren itu kan lebih dihidupi secara pribadi meskipun ada swadaya masyarakat. Tapi kan di dalam tradisi pesantren Indonesia keberadaan kiai itu sangat sentral. Jadi semuanya diurus oleh kiai. Bahkan kadang kiai itu lupa kepada rumahnya sendiri, lebih ingat kepada asrama santri. Jadi wajar diwariskan kepada anaknya. Meskipun sebenarnya saya tidak cocok ya dengan bahasa warisan. Mungkin lebih tepat kepada amanah ya, kepada amanah. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kalau anak yang diberi amanah ini sebagai suksesornya itu belum layak gitu, belum waktunya eh, belum waktunya mengajar, tapi sudah diberi amanah dan seterusnya, belum waktunya memimpin, belum waktunya berdiri sebagai pemimpin, sudah menjadi pemimpin dan seterusnya. Nah, itu begini teman-teman. Kita kembali kepada nilai yang sudah diajarkan Nabi. Kata Nabi, rahimallahu imro'an arofa qadra nafsihi. Allah merahmati, menyayangi kepada orang yang tahu kapasitasnya. Jadi, menjadi pemimpin pesantren karena diwarisi oleh ayahnya, bukan bermakna kemudian dia juga mewarisi keilmuannya kan. Karena yang diwarisi itu adalah pesantren fisik lembaganya, bukan ilmu yang dari ayahnya. Maka dalam konteks seperti itu sah-sah saja dia apa ya? Sah-sah saja dia menjadi pemimpin pesantren karena mewarisi warisan ayahnya, tapi dalam aspek fatwa, dalam aspek keilmuan ya belum tentu diwarisi. Kenapa? Karena tadi itu kapasitas. Nah, dalam kapasitas seperti ini ya tentu orang tentu akan diminta untuk terus menaikkan semangat dia untuk belajar meskipun jadi pengasuh, jadi pemimpin tetap harus istilahnya harus terus belajar, mengejar ketertinggalan dan yang paling penting penanya Mas Rozak, yang lebih penting kan yang ada di pesantren itu kan ada no ya istilahnya semacam ketersambungan ta'aluk dengan guru. Jadi biasanya kalau ada santri jadi kiai, jadi pemimpin pesantren dia meminta pendapat kepada gurunya. Misalnya alumni Lirboyo jadi pengasuh pesantren. Mau tidak mau dia pasti akan memusyawarahkan apa yang terkait dengan pesantren dengan gurunya di Lirboyo. Nah, ini menurut saya tradisi bagus ini. Betapa pesantren itu tidak diurus sendirian, apalagi orang yang belum memiliki kapasitas. Kemudian yang kedua, karena baterai saya juga mau habis ini, eh bagaimana aspek prioritas? Nah, saya sering melihat status di Facebook dan ini katanya dinisbatkan kepada Kiai Anwar Mansur. Saya nggak tahu benar apa tidak. Ada beberapa alumni yang jadi kiai, jadi aktivis dan segala macam, itu sowan kepada beliau dan nasihat beliau dengan bahasa Jawa, kalau jadi kiai punya santri jangan sering-sering keluar gitu, harus lebih lama di pondok
dan jangan dipasrahkan ke ustadznya untuk ngajar karena orang-orang itu menitipkan anaknya kepada kamu bukan kepada ustadz itu dan seterusnya. Nah itu saya beberapa kali melihat postingan itu diposting sendiri oleh orang yang sowan kepada Mbah Yai Anwar dan itu saya sepakat seperti itu bahwa orang kalau sudah jadi kiai ya prioritas utama dia di pesantren. Maksudnya jadi kiai sekaligus punya santri. Prioritas utama dia di pesantren. Ya ini yang juga sering disampaikan oleh misalnya Kiai-Kiai Peloso kan sering dawuh begitu kan, Kiai Nurul Huda. Nah dulu Kiai As'ad juga pernah dawuh begitu. Kiai As'ad tuh pernah dawuh kepada salah satu santrinya yang jadi kiai, kata beliau dengan bahasa Madura, nak kalau sudah jadi kiai jangan sering kondangan katanya gitu. Kenapa santrinya ditinggal? Karena aturan main kiai itu adalah mengimami sholat 5 waktu dengan santrinya di masjid di musola itu. Jadi yang prioritas itu adalah menemani santri, adapun eh, menemui undangan dan seterusnya di organisasi itu sifatnya apa ya, eksidental istilahnya itu tidak tidak prioritas itu. Nah kalau misalnya belum punya amanah seperti itu ngurus santri ya tentu dilihat mana yang lebih urgen, misalnya apakah ke masyarakat ada tahlilan ataukah ngajar. Yaitu dilihat mana yang lebih penting, yang lebih urgen. Nah, kalau saya, teman-teman, saya jangan dikira saya sering keluar tuh saya sering bolos di sendiri. Mahat Ali Nur jadi ditanyalah enggak apa-apa itu. Jadi saya tetap prioritas saya di pesantren ngajar itu. Adapun misalnya ada acara di luar kayak sekarang, besok kan jadwal saya ngajar, udah ngajar sudah besok ini. Biasanya saya minta kodoan, minta ganti itu. Jadi prioritas saya tetap di pesantren karena itu adalah amanah gitu. Adapun yang di luar ini kan sekedar apa ya, sekedar pelengkap saja, mukamilat saja, tidak asas, tidak prioritas gitu. Tapi tetap yang prioritas adalah pesantren. Jadi dilihat dari aspek muhimnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan santri, saya melihat itu muhim semua itu. Kalau sudah terkait dengan pesantren itu muhim semua. Jadi utamakan yang santri, kemudian masyarakat, kemudian baru yang lain organisasi dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya itu hal teknis juga lah. Tinggal disampaikan misalnya ada undangan tahlil atau ngurusi apa gitu, kemudian Anda mengajar ya misalnya Anda mau milih mengajar ya sampaikan saya punya amanah mengajar. Atau kalau misalnya mau mengurus jenazah dulu sampaikan saya izin lambat nanti ngajar karena ngurus jenazah. Itu teknis, yang penting jangan sampai kita sudah diberi amanah apalagi sudah punya santri sendiri. Kalau kalau ngajar kan mesti ngampung santrinya orang. Kalau sudah punya santri sendiri jangan sampai itu di nomor dua kan, itu malah harus diutamakan ketimbang diri kita itu. Jadi para kiai melihat para santrinya itu melebihi para kiai melihat anaknya. Jadi kiai itu lebih penting dari anak itu kalau kiai-kiai zaman dulu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Mas Fahri sampai jam berapa ini ya? Ini baterai saya habis. Sebentar lagi sebenarnya Gus. Iya ya. Eh, Gus masih berkenan untuk satu pertanyaan lagi atau? Coba-coba saya tes anu ya, bisa. Oh ya bisa terus. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Gus. Ini satu pertanyaan terakhir karena kita selesai di jam 21.30. Heeh. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Gus, mungkin di kesempatan berikutnya ya. Baik, saya beranjak ke kolom komentar terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Mbak Nuriyah nih Gus. Beberapa waktu terakhir muncul kasus-kasus pelanggaran etik hingga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum ustadz atau kiai, yang kemudian menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren. Heeh. Bagaimana kita bisa memahami kembali ajaran taklim talim tentang adab kepada guru dalam konteks ini agar santri tetap beradab dan menghormati guru, namun juga tidak kehilangan kesadaran kritis terhadap penyalahgunaan kuasa. Oke. Ya jawabannya ada di taklim. Di taklim itu ada pembahasan itu. Makanya saya tadi bilang baca taklim itu harus komprehensif, harus utuh. Di taklim itu ada bahasa begini, harus taat kepada guru selama perintah itu tidak menyalahi syariat. Jadi kenapa kalau sudah menyalahi syariat tidak wajib diikuti? Karena ada hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun ketika perintah itu ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Misalnya ada seorang guru menyuruh santriwatinya telanjang, ya nggak boleh diikuti itu. Mau diancam tidak barokah ya silahkan diancam. Kenapa? Karena memang perintahnya itu melanggar syariat Allah gitu. Jadi di taklim ilmu taklim sudah diajarkan bagaimana kita beradab sekaligus kita kritis.
Kata ta'limul muta'alim, kita wajib hormat, takdim kepada guru selama tidak menyalahi syariat. Lalu ditulis tuh hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, kepada guru, kepada orang tua bahkan ketika perintahnya mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taklim sudah mengajari sebenarnya. Cuma kan kadang nggak dipahami utuh gitu kan. Yang dibaca hanya ayo hormat-hormat itu. Tapi bahwa penghormatannya dalam ranah apa kan tidak dibaca. Nah, itu pentingnya kita membaca secara utuh dan komprehensif. Begitu, Mas Sahri. Baik, terima kasih Gus. Mungkin sebagai penutup ada closing statement dari panjenengan untuk teman-teman semuanya. Ya, closing statementnya apa ya? Tidak biasa saya memberikan closing statement itu. Apa fungsinya closing statement itu? Jadi closing statementnya beli buku terjemah Taklimul Muta'alim terbitan Turos Pustaka itu kan. Kenapa? Karena dengan membeli buku Anda akan membaca. Dan orang yang sering membaca akan terus bertambah ilmunya, akan tambah pengalamannya, akan tambah kemudian dia rasa sadar untuk terus berbuat baik, tidak berhenti belajar. Kira-kira seperti itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih Jangan Gus. berhenti belajar lah pokoknya. Terus belajar, terus mencari kekurangan diri, muhasabah itu yang normal-normal lah. Baik-baik, terima kasih Gus. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya dan semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Mohon maaf sekali nih masih banyak yang ingin bertanya baik di kolom komentar ataupun yang raise hand. Dengan berat hati harus kami selesaikan karena waktunya sudah habis. Nah, izin mengingatkan juga untuk teman-teman semuanya. Silakan membuat ulasan yang berkenan tentang apa saja yang didapatkan di malam hari ini di IG Story. Jangan lupa juga di tag @turas pustaka. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan buku Taklimul Muta'alim secara gratis. Bagi yang ingin membeli saat ini juga ada diskon 25%. Insya Allah berkah dan barokah seperti yang disampaikan oleh Gus Hussein tadi. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah bersama ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi, Gus. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu Baik. kembali dan Ya, terima mengulas kasih. yang menarik ini. Sepertinya kurang ini waktunya, Gus. Mengingat masih banyak yang bertanya. Iya, bisa Terima kasih juga diagendakan untuk lain teman waktu. dalam. Bisa diagendakan lain waktu. Oh, siap-siap, Gus. Terima kasih juga nih buat teman-teman semuanya. Masya Allah, sangat luar biasa. Tadi pertanyaannya juga sangat interaktif. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kita agendakan kembali. Saya pribadi, Sabi Sahri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, izin pamit. Oke, terima kasih kembali, Gus. Hati-hati di perjalanan.